Oke guys, jadi Kak Vera ini merupakan narasumber yang cukup spesial untuk malam ini karena Kak Vera ini merupakan sebelumnya seorang pramugari ya Kak, betul ya Kak? Iya betul. Ya, lalu menjadi seorang co-pilot Airbus A320. Wow, karena banyak banget nih Kak yang nanya-nanya, Kak bisa nggak sih dari pramugari itu jadi pilot? Dari kemarin banyak banget nanya, terus saya bingung jawabnya gimana. Saya bilang bisa-bisa, buktinya mana? Ya ini dia, malam ini kita undang Kak Vera langsung buat sharing ya Kak ya. Oke, Jadi sebenarnya ya. banyak kok yang dari pramugari itu jadi Mhm. pilot, adalah beberapa yang aku tahu, yang aku kenal. Dan memang gak gampang ya, semuanya kalau worth it pasti jalannya gak gampang, pasti jalannya susah gitu loh. Iya Kak. Kalau kalau itu gampang ya semua orang pasti bisa ya kan. Ya awalnya sih aku cerita cerita pengalaman terbang aku dulu kali ya. Boleh Aku Kak, boleh terbang boleh. dari tahun 2007 aku start di 2007 Korean Air, terus Korea habis Air, itu aku join Singapore Airlines, habis dari Singapura. Singapore Airlines aku baru sekolah pilot. Nah, dari join dari kerja di Korean Air sama Singapore Airlines itu aku mulai ngumpulin duit dikit-dikit buat sekolah pilot. Soalnya kan aku memang Oke. self sponsored, aku nggak ada yang Oh, biayain, aku nggak dapat beasiswa apa segala macam gitu karena ya. kalau beasiswa itu kan physical requirements-nya itu agak-agak berat Ya, juga gitu ya, mungkin ya betul. udah kalah lah dari segi umur juga udah lewat sama yang muda-muda gitu, udah kebantu. Iya, Ya udah akhirnya betul ngumpulin Kak. duit sendiri, akhirnya kumpul duitnya barulah aku join flying school waktu itu di Los Angeles. Oh, di LA, di mananya Kak itu? Endorse di Ganesha Flight Academy. Aku join di Oh, Balai Kalibrasi. Habis iya. selesaiin dari Curug, Ganesha, masih di bawah Kementerian Perhubungan. Oh, Terus iya. habis itu baru aku join AirAsia dari Oh, 2017 sampai sekarang. Berarti udah 3 tahunan gitu. udah 3 tahunan Kak ya. Kak, Hmm. kalau boleh kami tahu, waktu Kakak lulus dari, sorry, waktu Kakak baru terbang di kalibrasi, itu tuh zamannya udah pilot susah belum sih Kak? Yang sekarang kan kita tuh F Initio tuh susah bener ya Kak buat dapetin kerjaan Kak? Udah banget. Kebetulan tuh Udah ya? dulu waktu aku pas banget lulus sekolah itu pas lagi susah banget. Harusnya sih kalau waktu itu Oh, aku pulangnya on time ya. Karena kan waktu aku habis sekolah pilot di LA itu aku sempat kerja dulu di restoran Jepang buat cari duit alah. lagi, bu- buat bayar endorse yang di Indonesia Oke, gitu. iya. Jadi sempat kerja sebentar. eh Hah? Harusnya sih memang harusnya kalau pulangnya lebih awal mungkin pas ya waktunya ya. Cuman Oh iya. aku pulangnya jadi agak telat. Jadi Hmm. aku harus susah banget lah aku dari endorse itu aku sekitar alhamdulillah sih kayak 4 bulanan gitu nganggurnya, 3 bulan 4 bulanan gitu nggak terlalu Empat lama. bulanan. Wow, Kak, banyak banget loh Kak anak-anak tuh yang say again, Itu Kak? karena aku nggak diem aja di rumah gitu. Mungkin kalau aku diem aja di rumah cuma masukin masukin lamaran nggak jelas gitu ya mungkin Ah, sampai sekarang nganggur kali ya. iya, Kak, banyak banget loh Kak orang yang bahkan yang 5 tahun nganggur aja tuh ada Kak. Kemarin Iya. saya dengar info ada orang katanya udah 10 tahun nganggur Kak, bahkan daftar di Air Asia tuh tempat Kakak kerja sekarang. Wow, saya bilang luar biasa banget itu. Waduh, makanya saya lihat Kak Vera ini luar biasa banget. Aku tuh Gimana? masuk Indonesia CV aku Hmm. mungkin udah ada kali ya 10 12 mungkin ya. Aku Ah, ah. hampir hampir 3 bulan sekali tuh aku ngirim CV ke AirAsia sampai sampai ya udah enek kali ya orangnya udah pada tahu semua Ya, gitu aku yang ngirim gitu iya. kan. Iya intinya Wah, gitu. ah, Sebenarnya ah. susah memang cari kerjaan apalagi di situasi yang lagi kayak sekarang nih. Ini Ya, hampir kayak lagi gitu ya balik lagi kayak kemarin. Susah lagi cari kerja. Tapi ya tetap kita ya, harus usaha, kita harus keluar, kita main sama komunitas-komunitas yang betul. di bidang kita gitu loh biar kita juga ada koneksi. Padahal Oh, aku kalau dibilang keluarga aku ada yang dari bidang penerbangan nggak ada gitu loh. Aku ada Kak ya? benar-benar satu-satunya pramugari
satu-satunya Hmm. pilot di keluarga besarku. Jadi Wow, semua aku bisa sampai sini itu pure murni karena aku usaha sendiri. Nggak ada yang usaha bukain sendiri. aku kalau nggak aku buka sendiri. Dan kalian juga Ya, harus gitu. betul Kak. Saya setuju banget dan itu sangat menginspirasi. Iya, aku bisa kan? Kalian juga pasti Nah, bisa. siap, terima kasih Kakak. Wah, sebelumnya nih ada yang sudah ada netizen menyapa dari wah, Copilot Airbus A330 Raditya Alfa 11 Rahmat. Selamat malam Kak Alfa. Wah, ini luar Halo biasa loh semua. guys, Copilot Airbus A330 Dema Viper A320 Neo. Perjuangan Mbak Fira luar biasa dijadikan motivasi. Wow. Mas Riki Oke. Ardiansyah, senior saya ini. Mas Rahmat lu sama Naka dulu. Siap Mas Ardi, izin cek di WA saja. Mas Ardi ini juga FO Boeing 737-800 Next Generation guys di maskapai burung biru. Wow. Wow, lulusan API Banyuwangi. Wah, taruna ini luar biasa ini kalau Mas Riki Ardiansyah, mantan komandan Kompi. Oke, Kak Vera. Tadi kan sedikit background dari Kakak. Sekarang kita langsung nanya nih Kak ya ke Kak Vera boleh ya? Boleh. Oke, sebelumnya nih Kak ada yang nanya, how long more to your captaincy, Vera? Kak, captaincy-nya berapa lama lagi, Kak? Masih lama kali ya. Sekarang baru 2.500 jamnya. Dan kalau 2.500. company hours-nya di A320-nya baru 2.500. Kalau total hours sih udah sekitar 3.200-an atau 3.500-an, agak lupa juga. Cuma kalau company hours di A320-nya baru 2.500 dan AirAsia captaincy-nya itu sekitar di 4.000 atau 5.000 jam. Dengan 4.000 atau situasi 5.000? ya yang Oke. situasi kayak sekarang gini, yang lagi corona gini, yang jarang terbang begini, mungkin akan lebih lama lagi jadinya. Akan lebih lama mungkin ya Kak ya, tapi kita kan ngarap semua akan selesai segera ya Kak ya, betul ya? Positif. Amin. Amin. Positif. Kak ngomong nih nggak terbang nih Kak nih? Aku kebetulan lagi company kita lagi stop operation sampai bulan Mei. Jadi ya semua di rumah aja. Jadi AirAsia Oh, juga ikut mendukung program pemerintah buat untuk mengurangi apa namanya eh, penyebaran COVID-19 ini gitu. Jadi kita semua wow. rata-rata di rumah sampai bulan Mei. Seluruh AirAsia, AirAsia Malaysia, Jepang, Thailand, Filipina, Indonesia, semuanya di rumah aja sampai bulan Mei. Bukan di rumah merah atau di rumah pribadi Kak? Maksudnya rumah merah kan aktif nggak yang di rumah merah ini Kak, mereka itu? Di rumah sendiri-sendiri aja. Tapi kita Oh, mungkin ada beberapa flight yang kayak, jadi untuk passenger carrying-nya kita stop dulu, karena oke. kan human contact ya. Kalau Human contact. untuk kargo kita masih buka, untuk charter pesawat juga kalau jadi kalau mau kirim-kirim medical apa namanya alat-alat medical gitu bisa juga pakai AirAsia. Medical, oke. Wow, luar biasa banget. Oke Kak, langsung aja ke pertanyaannya Kak ya. Boleh Kak? Boleh. Oke. Oke, Kak, sekarang kan Kakak udah ini ya, tadi kita udah ini apa? Udah dijawab yang pertanyaan. Kenapa sih Kak Vera ini mau jadi pilot, Kak? Kenapa ya? Kenapa ya kira-kira? Nggak tahu, mesti Kak Vera jawab, Kak. Pengennya sih emang dari dulu emang kepengennya jadi pilot gitu. Terus apa ya? eh karena bokap juga kan kerjanya di kargo dulu. Jadi kalau bokap kita kira-kira bokap mau pergi ke kantor atau pulang kantor kan selalu lewat bandara tuh. Oh, Jadi sering lihat pesawat lah di situ. Dan kebetulan juga dulu nyokap cita-citanya pengennya jadi pramugari gitu kan. oh, Jadi banyak banyak disuapin. Nanti kalau udah gede jadi pramugari aja, bisa jadi keliling dunia. pramugari. Tuh. Wow. Terus aku agak tomboy dulu anaknya. Oh, Mm-mm. Kan kakakku dua laki-laki, jadi dulu olahraganya tuh basket, eh, futsal, taekwondo, terus menaik oke. motor balap kalau sekolah Wow, gitu-gitu. Jadi ya. kayaknya jadi pilot kayaknya lebih enak gitu ya. Lebih enak ya, Kak. Iya, betul sih.
kita ngeliatnya keren banget nih orang kalau udah pakai baju pilot tuh pasti tuh wangi, baju bersih gitu. Wow, keren banget sih emang. Saya juga mau Kak Betul. jadinya. Iya Jadi dong. pengen jadi pilot. Yang penting punya Oke, mimpi aja dulu, ya kan? betul Kak. Nah, betul, oke. Kak, gini Kak, bagaimana sih Kak kiat-kiat Kak Vera untuk mewujudkan suatu keinginan agar tercapai Kak? Yang kalau punya keinginan ya, yang pertama Hmm, sih harus punya punya mimpi dulu sih. oke. Mimpi dulu. Berarti kan mimpi kita punya tujuan kan. Mimpinya kemana Oke. harus tepat sasaran gitu lah ibaratnya. Terus yang kedua harus ada niat. Yang ketiga harus konsisten. Konsisten itu penting banget gitu loh. Kadang-kadang kita yang namanya manusia kan ya, kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang-kadang pengen males-malesan gitu kan. Tapi Hmm, mesti konsisten. Biarpun males, tetap harus jalan. Walaupun lagi down, tetap harus keluar, tetap harus semangat gitu loh. hmm. Terus minta doa restu kali ya. Ya, Eh, banyak berdoa karena kan apa yang kita capai sampai sekarang ini kan berkat doa orang tua juga sama berkat doa diri kita sendiri juga gitu. iya. Terus ya, harus tekun lah, harus tekun. Dan kalau menurut aku yang sekarang nih yang terakhir di zaman yang kayak sekarang gini kita harus kuat-kuat modal juga dan Kuat-kuat kuat-kuat modal. ya sorry sorry Oke, gitu kan, sorry to say, iya. tapi ya memang begitu keadaannya ya kan. Hmm. Kalau kamu punya koneksi tapi kamu nggak punya modal ya nggak bisa. Kamu punya Iya, modal kamu nggak punya koneksi juga nggak bisa gitu loh. iya. Dan harus nyambung sama knowledge-nya juga gitu loh. Kalau kamu punya koneksi punya modal dan nggak punya knowledge ya nggak bisa juga. Betul, memang betul yang dikatakan Kak Vera ya. Karena yang saya tahu nih AirAsia is a quality airline. Salah satu mantan direktur operasi AirAsia, Captain Pujono pernah menyampaikan ke saya bahwa jika Anda dekat sama atasan itu nggak pengaruh Anda nanti bisa naik jadi cepat jadi captain atau Anda bisa keterima, tapi yang lihat adalah knowledge Anda karena Anda membawa nyawa di belakang. Betul ya Kak ya? Betul, betul, betul. Luar biasa Sekarang banget. kalau terutama untuk profesi kayak pilot, dokter, yang Hmm. benar-benar profesi berhubungan dengan nyawa orang banyak gitu ya. Untuk berhubungan dengan nyawa orang, nggak bisa dong kita cuma pakai koneksi. Nggak bisa cuma kita kuat modal, tapi kita nggak punya ilmunya. Ya kan? Iya, Gimana cara membawa pesawat kalau kita nggak punya skillnya, kalau kita nggak punya ilmunya, ya kan? iya, Jadi iya Kak. kadang-kadang ada juga orang yang suka bilang, ah si Vera tuh kan bisa masuk AirAsia karena dia koneksinya si ini gitu loh. Ah Oh, terang aja ada. Vera bisa masuk AirAsia karena dia dulu dari perhubungan gitu-gitu kan. Oh, Em, yang enggak juga gitu loh. Gimana AirAsia caranya bisa menerima seorang pilot kalau dia nggak punya skill, kalau dia nggak punya knowledge gitu kan. Semua itu ada standarnya gitu. Jadi nggak mentang-mentang aku bekas dari perhubungan, terus aku terbang pesawat Airbus 320, which is beda banget sama pesawat aku yang dulu. Aku nggak tahu sama ingat. sekali yang baru ini gimana, ya kan? Iya Terus Kak. aku nggak tahu apa-apa, mereka terima aku nggak gitu juga lah, gitu kan? Iya Semua betul ada Kak. jalannya gitu, ada Ada prosesnya. perjuangannya. Ada perjuangannya. Mm-mm. Mm-mm banget. Betul. Oke, Kak. Sebelum ini kita menyapa dulu netizen. Ada dari Arinda bilang mau lihat public speaking Kak Vera nih. Wow. Oke, yang tadi Kak Vera cantik katanya. Assalamualaikum Mbak Vera. Halo Kak Vera. Banyak bener nih fansnya Kak Vera nih. Aduh. Dari Mas Diki Trisa Putra. Wow, ini seorang co-pilot dari Citylink nih, ETR. Are you single? Kenapa? Oh, Satu pilot Ari. Citylink. Iya, betul. Tadinya dari Transnusa. Oh, Are oke you oke. single? Oke, Ed Vera V. Kak Vera lulusan mana? Katanya gitu, Kak Vera lulusan pilot. Kalau nggak jadi pilot sekarang. Lulusan Ada yang SD bilang, SMA. SD. Ah,
Kak Vera boleh jadi co-pilotnya Kak Vera nggak, ada yang nanya begitu. Wah, boleh lah. Tunggu Kak Vera jadi captain dulu. Terus tanya, Mau Fer didaftar mau tanya udah. dong. ah, ah, Kalau di QZ AirAsia sistem kontraknya berapa tahun, Kak? Kalau di AirAsia sistem kontraknya beda-beda sih ya. Per batch Hmm, gitu per batch. beda-beda. Eh, Hmm, beda batch kita beda-beda kontrak, tapi biasanya sih 5 tahun. hmm. Oke, Ya, sempet kuliah nggak, Kak? Ditanya tuh, ada yang bilang sempat. saya dari Surabaya. Oh, Viper ya. Oke, Kak, sempet kuliah, Kak? Iya, aku sempat kuliah. Aku dulu kuliah di London School, ambil PR Oh ya, tuh. sampai lulus atau bagaimana, Kak, itu ceritanya? Alhamdulillah lulus. Wah, Jadi sekarang berarti bisa dibayangin nih, Kak ya. Udah pernah kuliah, udah pernah jadi pramugari 2 kali, terus udah pernah sekolah pilot. Kira-kira saya bisa hitung lah, apa maksudnya tanggal lahir cuma nggak enak lah. Maksudnya bisa diperkirakan. lucu, lucu. Tetap. Bercanda, bercanda Kak, bercanda Kak. Oke, ada yang lagi nanya Kak. Kak, type rating itu modal sendiri atau dibiayain company Kak? Sebenarnya kalau zaman dulu itu type rating itu harusnya dibayarin perusahaan. Cuma Heeh. sekarang ini karena kita lagi kebanyakan pilot, lagi oversupply, Hmm. kebanyakan company jadi nggak mau bayarin lagi gitu. Jadi harus Oh, sendiri-sendiri. Gitu. berapa? Jadi sekarang Hmm. kalau jadi pilot itu modalnya gede banget, ya kan? Hmm. Yang harus sekolah pilot itu biayanya sekarang udah sekitar sampai 1 M. Terus Wow, di luar negeri itu harus endorse mungkin sekitar 100 juta lagi 100 dan juta lagi. habis itu harus bayar type rating sendiri yang which is variasi harganya beda-beda di setiap perusahaan. Ada yang bisa, kalau aku dulu di AirAsia sekitar $25.000, tapi 25.000. aku itu udah paling murah. Di Oh, airlines lain bahkan ada yang sampai $50.000. Ya, segitulah sekarang hmm. biaya kalau jadi pilot. Oke, IT. Kak, sebelum kita lanjut lagi nih, netizen banyak banget nanya nih Kak nih. Coba nih Kakak baca nih terakhir. Umur Kak Vera sekarang berapa? Yang pertama. Terus ada yang bilang, Mbak, kira-kira kalau ikut pramugari AirAsia tapi naik jabatan di maskapai yang sama, gimana Kak? Mungkin bisa Kakak jawab mereka satu-satu. Umurnya kebetulan masih sama kayak kemarin. Siap. Masih Oke. 18 tahun kok. Oh, masih 18 tahun ya Kak. Terus gini, eh, kalau punya gelar D3 atau S1, ada benefitnya nggak untuk karir sebagai seorang pilot Kak? Kalau punya gelar D3 atau S1? Eh, jelas sih ada sih ya, harusnya sih harus. Sekarang kayak aku waktu masuk Singapore Airlines aja, pramugari di sana itu requirements-nya harus S1. Kalau Oh, pramugari S1. harus S1, apalagi pilotnya, kan benar-benar dilihat banget jadinya gitu kan. Kalau untuk di dalam negeri, kalau jadi pramugari sih, eh, yang sarjana harusnya lebih diutamakan daripada yang Oh, lulusan sekolah menengah ya. terusnya ya. Begitu juga sama kayak jadi pilot, karena ya sebenarnya sih ukuran kedewasaan seseorang itu nggak dilihat dari umur sih ya. Cuman rata-rata yang sudah eh, jenjang sekolahnya lebih tinggi itu rata-rata tingkat kedewasaannya harusnya Nah, lebih bagus dari yang eh, jenjang pendidikannya masih di bawah gitu. oke. Jadi Iya. ya priority juga sih. Oke, siap. Oke, Kak, ada lagi nanya nih. Kak, berapa sih kisaran biayanya totalnya dari flight school sampai type rating tuh, Kak? Dari flight school tadi aku ceritain sekitar 1 M. Sekarang 1 M. endorse segala macam type rating bisa mungkin 1,5 M kali ya Satu sekarang. setengah M ya? Iya. Saya pernah tahu harga type rating A320 itu 280 juta. Betul nggak sih, Kak, itu? Di mana itu? Di Flybase, Kak. AirAsia sendiri. Mungkin ya. Dulu aku bayar sekitar 325 juta. Mungkin sekarang harganya udah sekitar segituan Wah, gitu. iya, ya. Oke. Dan menurut Oke. aku itu udah paling murah deh. Oke.
Oke, dan nanya, Mbak Vera kenal sama Gio anak FOR Asia nggak? Wah, siapa tuh Kak? Siapa ya? AirAsia banyak banget. Banyak banget sih. Terus aku juga kan base-nya di Bali, bukan di Jakarta. Jadi Oh, mungkin base di Bali. Mas Dio ini base 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 Jakarta atau base Surabaya atau base Medan mungkin. Oh, ada lagi nanya, Aku Kak Vera Bali. udah nikah belum? Belum. Kenapa kamu mau Oh, jadi suami aku? siap Kak. Oke Kak, langsung deh kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Oke Kak, Oke. Kak Vera kan pernah jadi pramugari, pernah kuliah, dan sekarang menjadi pilot. Kak, lebih enak kerja sebagai pramugari atau pilot sih Kak? Dua-duanya punya plus minus sendiri sih menurut aku. Eh, Kalau jadi pramugari ini ngelihat ngelihat sisi apa ya? Kita ngomongin apa Hmm, dulu nih? Bagusnya apa jeleknya dulu? jelek boleh Jelek Kak? dulu. Ya, jadi kalau dari sisi pramugari nggak enaknya itu capek badan. Hmm, Kerja kalau flight itu kayak dari Singapura ke London itu 10 jam, kayak bener-bener literally jalan dari Jakarta ke Bogor, capek banget badannya gitu loh. hmm. Dan harus dealing dengan berbagai macam penumpang yang punya karakter masing-masing gitu. Jadi kayak sungguh sangat menguras emosi dan menguras tenaga gitu Iya. kalau jadi pramugari. Kalau jadi pilot eh, capek otak, capek Capek mikir. otak. Kenapa tuh Mm-mm. Kak? Capek mikir ya karena kan kita harus apa ya eh, harus teliti sama alat-alat instrumen pesawat bener-bener kita harus perhatiin semuanya satu-satu, kita harus perhatiin traffic di luar, kita harus dengerin perintah apa yang dikasih ATC gitu loh, Iya. semuanya itu boleh miss gitu. Dan itu capek banget kalau kerjaan yang berhubungan dengan mikir itu, capek di atas capek di badan juga gitu jatuhnya gitu kan. Oke. Dan Berarti kalau uh-uh. Kalau di pramugari itu capek di badan, kalau di pilot capek di mikir karena pilot must always monitor even when automation on ya Kak ya. Jadi betul, lebih betul. jadi nggak ada yang nggak capek Kak ya kerjanya ya. Tidak, kalau kerja yang nggak capek ya kerja buat perusahaan sendiri kali ya. Itu juga kayaknya capek deh. Namanya Iya kerja. kayak jadi tim FPS review kan juga pasti ada capeknya. Jadi Iya begitu. syukur aja Oke. gitu kan, mending Eh, capek daripada daripada Hmm. bengong, nggak dapat Ya, kerjaan, nggak dapat kerjaan bukan? iya betul. Oke, ada Mm-mm. lagi nanya, Kak, worth it nggak sih dari segi salary untuk expense yang udah kita keluarin dari masuk flight school sampai type rating? Eh, Kalau untuk saat ini aku akan bilang enggak. Kenapa, Kak? Kalau kalau sekarang pertama itu sekolah mahal banget, ya kan? Dan kita harus ngeluarin duit beda ya sama sekolah dokter ya. Kalau sekolah dokter mungkin habisnya akan sama, sekitar segituan juga. Tapi dalam jangka misalkan 5 tahun, 8 tahun gitu kan. Tapi kalau sekolah pilot ini dalam waktu setahun, 2 tahun, kamu harus keluar duit 1,5 M. Dan itu kayaknya berat banget. Kalau kamu nggak kuat-kuat modal, mendingan nggak usah. Soalnya sekarang situasi kondisi penerbangan lagi kacau gara-gara COVID-19 ini kan. Eh, Jangankan yang belum dapat kerja, yang baru lulus gitu, yang udah Iya. punya kerjaan aja banyak yang di PHK, ya kan? Wah, Kak. Jadi kayaknya nggak worth it gitu kalau sekarang mendingan kamu mengalihkan eh, apa ya mimpi kamu ke yang lain dulu gitu, jangan dihilangin mimpinya tapi dialihkan dulu ke mimpi yang lain, mungkin bisa Iya. lanjut kuliah dulu atau bisa kerja di kantoran dulu Iya. ya. Kalau untuk dunia aviasi sih mungkin agak lama ya, kalau menurut aku sih prediksi aku lebih lama dari eh, krisis moneter yang tahun 98 itu ya. 8. Betul, Iya, Kak. lebih lama Saya rasa sih recovery-nya. kurang lebih begitu, Kak, ya, yang saya juga dari Mm-mm. pikiran kita. Mm-mm. Oke, terjawab ya. Mbak, kalau lulusan flight school apa bisa berkarir di militer? Wah. Militer. Jadi, Mm-mm. kalau militer setahu aku itu harus ke eh,
harus di sekolah militer ya, nggak bisa dari lulusan sekolah swasta setahu aku. Oke, Tapi baik, terjawab ya. dari sekolah militer untuk terbang ke penerbangan sipil itu bisa. Oke. Oke, ada yang lagi nanya. Kak Vera, apa tanggapan Anda terhadap 1.000 lebih pilot yang masih belum dapat pekerjaan seperti saya, para Ab Initio lainnya? Berarti Mas Rahmat Andi ini lulusan Ab Initio pilot juga Mas ya, yang belum bekerja. Oke, Kak Vera, mungkin tanggapannya bisa disampaikan. Aduh, ini agak berat nih ya. Eh, Sekarang gimana ya, mau dibilang apa ya, bisnisnya lagi kayak begini, eh, saya aja yang udah online harus di rumah sebentar gitu, karena kita operasionalnya nggak jalan gitu. Cuman ya, Ya. kalau ini show yang 1.000 lebih yang belum dapat kerja ya, nggak ada yang bisa disalahin karena demand untuk di dunia penerbangan sendiri itu kecil dan untuk Betul. sekarang ini bisa dibilang nggak ada, kurang banget gitu loh. Jadi gimana kita mau bayar pilot-pilot baru lagi, karyawan baru lagi, secara sementara untuk permintaannya itu nggak ada gitu loh, Iya, ya kan? Jadi agak ya itulah yang saya bilang tadi, mungkin bisa mengalihkan ke pekerjaan yang lain dulu buat sementara gitu. betul. Iya, seperti yang saya juga dapat info Kak ya, kemarin AirAsia sendiri, airline itu dari bulan September sedang merekrut pilot baru Kak ya, yang saya dengar betul Kak ya. Iya betul. Tapi sampai hari ini kelanjutannya anak-anak sudah selesai tes, tapi belum ada kelanjutannya lagi Kak. Nah itu juga pasti beban tersendiri buat satu airline Kak ya. Sampai Iya. anak-anak calon itu digantungkan gitu. Wow, Mm-mm. cukup Iya, luar biasa. Oke, oke. gimana Kalau ya, di itu kedokteran, nggak ada yang bisa disalahin ya kalau keadaannya kayak gini ya, kan kita semua iya, nggak mau keadaannya kayak gini, kita mau iya, semuanya baik-baik aja, maju-maju aja. iya. Tapi kalau ya ternyata harus seperti begini keadaannya, ya satu dunia ini yang apa sih, eh, mengalami ini gitu loh, satu dunia yang nggak tahu harus gimana lagi gitu loh, bukannya kita aja yang dirumahkan, bukannya cuma kita aja yang jobless gitu, tapi satu dunia. Satu dunia. Oh Mm-mm. begitu. Kalau di kedokteran hampir mirip dokter muda yang magang di rumah sakit kata Viper. Oke, Wuwu Evo Hitsu. Kak Vera satu angkatan ya sama Imamuddin Wicaksono waktu di Amerika. Itu kalau nggak salah pilot Iya, di Wings bukan? iya Iman pindah ke Wings deh kalau nggak salah. Dari Susi Air ya? Iya, waktu itu Iya. sekolahnya sebelahan sih sama Imam. Oh, Kak, di bandara apa sih Kak kalau boleh tahu di LA-nya itu? Di waktu itu di Long Beach Oh, Airport. Long Beach. Long Beach Airport. Berarti masih South California ya? Dekat Iya, Van Nuys gitu ya? pabriknya Wah, Boeing. Jadi kita dulu iya, kalau Bu. sekolah tuh pemandangannya tuh badan-badan Boeing yang terpisah-pisah gitu loh. Kita lagi whole Oh, shot ngeliat Boeing, setengah badan Boeing diangkut ke sini, setengah di sini, di situ gitu loh. Terus ada test flight segala macam, seru sih di sana. wah, seru. Trafficnya juga seru Kak ya? Apalagi kalau lewat Van Nuys Trafficnya itu di seru Amerika. banget. Runway-nya ada 10, jadi ya benar-benar harus capek lah sekolah. Capek ya? Oke, Hmm. terus ada lagi, oh, kata Viper nih, saya tahu dari teman saya lulusan dari flight school daftar ke TNI Angkatan Laut Penerbal. Oh iya, bisa mungkin ya lulusan ini, Cipil Air. Terus Iya, oke, Batara mungkin. Agung. Kak Vera lulusan mana? Tadi Kak Vera lulusan Amerika. Oh, ada yang lagi nanya. Mbak Vera nggak minat buat vlog? Kan banyak yang udah berhasil tuh vlogger-vlogger aviasi. Gimana Kak tuh? Aduh, saya gaptek anaknya, terus mageran. Hobinya tuh cuman makan sama tidur. Berbahan dong Kak ya? Gimana dong? Nah, ngevlog, males. Kerja aja aku mah. Hmm. Oh, jadi males ya. Oke Kak. Mm-mm. Ah. Oh, ini ada lagi nanya dari Mas Indra Yudhistira. Kak Vera masih ingat aku kan, fans beratmu. Favorit apa nih? Bandara lokal dan overseas pas landing apa gitu? Indra nih kayaknya temen kuliah aku deh dulu. Oh, Nah, favorit bandara lokal ya, iya. Bali sih. Bandara Oh, lokalnya Bali, ya nggak tahu ya. kenapa Bali Eh, Kak?
karena Bali kadang-kadang lucu aja Gimana gitu tuh loh. Kak? Jadi, apa ya? Sebenarnya banyak sih bandara-bandara yang lebih lucu di Indonesia gitu ya, kayak di Ya. timur-timur sana itu agak-agak serem dan Hmm. lucu-lucu weathernya gitu kan. Kalau di Bali sih masih oke, tapi so far kalau terbang Bali juga mungkin karena rumah kali ya, Oh, jadi feeling feeling home gitu kayaknya kalau ke Bali. ya. Jakarta ya rumah juga. Rumah juga ya. Em, Kalau international, so far aku baru terbang ke Perth, Kuala Lumpur, Singapura, sama Bangkok. So Ah, far sih Australia sih ya, aku Australia ya. lebih suka. Iya. Iya. Australia, trafficnya, apa controllernya, oke, jelas, semuanya komplit, Hmm. bandaranya bagus-bagus. Cuman kadang-kadang ya ini nggak cuma di Indonesia aja sih, di luar negeri juga masuk di Perth itu kalau pergantian summer ke winter atau winter ke summer itu weathernya agak gila-gilaan, anginnya Agak gila-gila. gustinya agak serem gitu. Berarti Jadi approach-nya agak tuh ngontrol pakai side stick-nya tuh agak susah Kak ya. jadi ya agak bikin muntah sedikit lah ya gitu karena anginnya Iya. agak-agak parah. Iya. Tapi kalau di Bali Kak, itu setahu saya tuh banyak di-upgrade loh Kak, termasuk PCN runway-nya, bahkan Mm-mm. sudah ada RNAV Runway 09 ya Kak, GNSS Mm-mm. yang Delta Delta 402. Jadi udah lebih teratur Iya. Kak ya. Kalau dulu kan bahkan sempet tuh Kak yang namanya kayak Vio Armati, apa-apa, jadi sampai visual orang Kak. Mm-mm. Itu dulu sempat ngerasain Kak Bali, yang kayak gitu Bali Kak. udah bagus. Bali sih udah bagus di Zero Nine-nya ya udah ada RNAV dan dengar-dengar rencananya sih akan mau dibikin ILS juga nanti runway Zero Nine. Jadi ILS-nya nanti eh, di dibikin reklamasi untuk approach lights-nya. Nanti juga Oh, ALS. ya runway 27 udah ada ILS-nya. Cuma di Bali itu Ya. problemnya kadang-kadang kalau kita lagi approach itu kalau cuacanya lagi jelek, kadang-kadang eh, thunderstorm clouds-nya itu ngumpul di approach area gitu loh. Oh, Padahal airportnya sendiri itu bagus gitu, terang, visibility-nya oke, bagus. Cuma di approach area-nya itu wah goyang-goyang super gila-gilaan gitu. Jadi agak-agak ngeri di approach area-nya aja sih kalau lagi bagus oke. dan kalau memang lagi anginnya lagi kenceng namanya laut ya rata-rata sih anginnya kencang Ya, kalau di Bali. kenceng ya. Mm-mm. Berarti itu menambah kekhawatiran seorang penerbang juga ya, termasuk visibility Kak ya berarti ya. Iya betul. Ya. Nanti kita sampein nih Kak buat bikin ILS Catering Kak ke Kementerian Perhubungan. Hmm, Biar bandara kita makin maju, apalagi Bali. Bali ini jendela wisata dunia loh buat Indonesia nih. banget banget. Eh, bener banget. Dia bilang, Kak boleh foto bareng nggak? Wah, Boleh boleh. boleh. Terus ada lagi. Kak udah berapa lama jadi FO di AirAsia? Udah mau 3 tahun? Oh, 3 tahun. Iya. Lebih deh Everyday kayaknya 3 tahun. Saturday at Bali. Terus ada yang nanya nih, di IAA pakai BMKG atau EDS Kak buat weathernya? Gimana tuh Kak? Kalau kita sih yang dari kantor dikasihnya BMKG, cuman aku setiap flight biasanya aku ngeprint juga yang ADDS-nya. Aku ngeprint sendiri, aku compare aja dua-duanya gitu. Biasanya kan Oke. kalau yang printin dari kantor eh, agak kurang update, tapi masih valid gitu loh. Cuman yang aku Masih print valid pada ya? saat itu kan lebih valid lagi, lebih update lagi gitu loh maksudnya. Oke. Hmm. Oke, Kak, tips buat mereka nih Kak yang mau jadi pramugari, Kak. Banyak bener loh, Kak. Apa sih Kak yang mesti disiapin? Pramugari ya. Oke, Ya, kalau pramugari itu pertama harus bahasa Inggris. Itu udah harus mutlak. mesti wajib bahasa Inggris mesti bagus dan kalau bisa diutamakan ada bahasa lain juga gitu loh. Kayak mungkin Mandarin atau Prancis atau Ah, Jepang gitu kan. Tapi kalau ah, bahasa Inggris dan kamu kerja di airlines Indonesia ya pasti harus bisa bahasa Indonesia. Minimal sekarang udah kayaknya orang-orang udah 2 atau 3 bahasa ya udah harus bisa gitu loh. Yang pertama itu bahasa Inggris. Yang kedua
em, apa ya, customer service skills-nya juga harus diasah, kayak customer relations berhubungan sama penumpang. Apa sih kira-kira yang penumpang harapkan dari kita sebagai pramugari gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari sisi kitanya aja gitu loh. Tapi kita harus ngelihat dari sisi penumpang, dari sisi safety-nya, dari sisi comfort, dari sisi company, semuanya gitu. Terus yang ketiga balik lagi ke soal duit, modal. Zaman Iya. sekarang udah even untuk sekolah pramugari aja kayaknya udah nggak ada yang gratis ya, semuanya harus bayar. AirAsia sih kayaknya masih masih free kayaknya AirAsia. Cuman eh, di sebagian beberapa airlines itu udah harus keluar duit kalau untuk sekolah pramugari. Jadi kayaknya harus siap-siap duit juga. Apa sekarang Eh, mau kerja aja mesti keluar uang ya? iya, terus terakhir aku sih ini pengalaman pribadi ya. Dulu aku Nah, pikir tuh jadi pramugari tuh kayak ih enak ya jalan-jalan ke luar negeri gitu loh kerjanya bentar-bentar di Itali, besok di Prancis gitu, nanti di Swiss gitu kan. ah, Ternyata itu nggak seindah yang aku bayangin dulu gitu loh. Ya mm, memang tuh aku bisa jalan-jalan ke London belanja, tapi bukan cuma itu. Ternyata kerjaan jadi pramugari itu berat, capek banget, berat. nguras tenaga banget. Heeh. Jadi jangan Hmm. expect yang indah-indah lah gitu loh. Nanti kamu kecewa, mendingan expect yang biasa-biasa aja gitu loh. Nanti kamu cari tahu sendiri gitu kan. Jadi nggak usah high expectation dulu gitu. Betul Kak, jangan pernah ber-high expectation. Wah, nanti kita tetap jadi pilot. Wah, bisa beli ini, bisa beli itu. Hidupnya enak terbangnya gitu. Apa ini bisa kita ini. Jangan Kak ya, jangan pernah berpikir demikian ya Kak. Benar, benar. Ya. Wah, itu pesan penting dari Kak Vera guys buat kalian yang mau jadi pramugari ataupun mau jadi pilot. Kalau kalian punya kemauan pasti bisa kok. Ada aja jalannya. Bener Kak ya? Betul. Yang penting Ya. ada nih, ada kerja keras, ada usaha, semua pasti bisa. Kalian mau jadi apa? Mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi Hmm. orang kantoran, semua bisa kok. Kalau kita punya Ya. niat, kita punya usaha, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Wah, nggak ada yang bisa. Kayak aku dulu ya, aku jujur Ya. jujur aja sih, papa aku agak-agak nggak suka aku kerja di dunia penerbangan karena mungkin Wow. aku anak perempuan paling kecil di keluarga. Hmm. Jadi papa pengennya aku kerja di rumah. Maksudnya aku pengen kerja di darat gitu. Papa pengen aku Hmm. kerja di darat, kerja di kantoran aja yang normal-normal aja. Tapi aku punya mimpi yang aku harus bisa gitu. Aku harus Hmm. capai. Oke, mimpi aku pengen jadi pilot. Ya udah, kalau nggak bisa karena orang tuaku, papaku nggak berkenan untuk membayar sekolah pilot aku yang begitu mahal. Jadi ya udah, nggak Ah. apa-apa sendiri. Aku kerja jadi pramugari dulu gitu kan. Jadi Ah. pramugarinya kekumpul duitnya, aku minta izin lagi, boleh nggak gitu. Ya, Ditambah. Kan karena ditambahin. ditambahin gitu kan. Karena Wah, mungkin papa papa juga ngelihatnya, oh nih anak ternyata serius gitu loh ya. gearnya Oh, masih ada gitu. bener-bener niat gitu loh. Biasanya orang Hmm. kalau ngelihat kegigihan kita itu pasti akan luluh gitu loh. Sama Hmm. mungkin halnya sama Tuhan kali ya. Karena Tuhan ngelihat aku niat, usaha, keras, kekeh banget gitu loh. Segala macam aku jalanin, aku lakuin. Ya akhirnya eh, dikasih juga gitu. Jadi nggak ada yang nggak Dika. mungkin. Oke. Dikasih juga. Oke, langsung nih udah banyak lagi nih netizen ya. Aduh, netizen. Udah pada kepo sama Kak Vera ya. Kak, AirAsia tuh sering ron gak sih Kak? Kakak terbangnya? Lombok aja kan Eh, setahu saya. kebetulan AirAsia sih nggak ada ngeron, cuman ada ya ada beberapa special routes yang memang kita harus ngeron berhubungan sama rest hour atau Hmm. berhubungan sama restriction di bandaranya itu sendiri ya gitu. Tapi Hmm. untuk sementara ini sih ada Lombok, ada Lombok, Bandung, Medan, itu Medan. aja sih. Nah, Oke. Ditanya lagi nih.
Kak Vera, apa yang nggak bisa dilupain saat masih flight school di Amerika? Semuanya nggak bisa. Itu pengalaman bawa pesawat pertama kali sih, ya siapa yang bisa lupa ya? Kayaknya nggak ada Pesawatnya deh. apa kan di Amerika pakainya? Dulu Cessna 17 tuh bawa Piper Arrow, bawa Piper Seminole, Arrow bawa itu. ya, eh, ada satu lagi Piper Warrior. Warrior ya. Hmm, Kalau Arrow ya tuh yang retractable gear Kak ya berarti ya? gitu. Nah. Iya, retractable gear. Oke Kak, masuk sekolah pilot di Amerika ada pendidikan semi militernya nggak Kak di sana kalau di Amerika tuh? Nah, nggak ada, nggak ada banget. Ya, aku sekolah pakai celana pendek. Kalau pakai celana pendek, kalau di sini pakai overall, oren-oren, taruna. Nah, di sana terus kita agak mungkin kurang cocok sama instrukturnya karena kan gimana ya mungkin beda-beda karakter, beda-beda personality, kadang-kadang beda-beda cara ngajarnya juga gitu. Iya. Kita juga beda menerimanya. Dan di sana bebas-bebas aja, kamu boleh milih instruktur mana yang kamu suka gitu loh, yang kamu mau. Oh, Kalau ganti aja nggak apa-apa. Kita no hard feeling, kita semuanya orang sana kayak ya udah aja gitu loh. walah. Berarti kalau di Amerika tuh kalau kita nggak suka sama instrukturnya, instrukturnya nggak terbang Kak ya? Eh, nggak juga sih. Kebetulan Nggak ya? semua rata-rata eh, standar-standar aja lah, normal-normal aja. Instruktur di sana juga nggak ada yang eh, berkelakuan yang tidak menyenangkan, yang nggak Iya, enak. Biasa aja semua. iya. Ya kalau di sini kita nggak suka macam-macam sama instruktur, tarunanya nggak terbang. Hati-hati kamu nanti nih Viper kalau mau sekolah pilot. Ah, ya. Oke Kak, jadi pramugari totalnya berapa tahun waktu itu? 4 tahun ya tadi ya? Jadi pramugari 6 totalnya dari 2007 Oh, sampai 2013. Mm-mm, oke. 6 Siap. tahun. Dari Viper lagi nih. Saya mahasiswa Universitas Erlangga, jurusan perhotelan. Apa bisa masuk pramugara dan ada rezeki daftar pilot? Wow. Bisa kok, banyak kok di AirAsia juga yang lulusan perhotelan, pariwisata yang jadi pramugari, pramugara banyak. Bisa, Ah, bisa ah. banget. Kalau Wow. untuk beasiswa sih, ada juga program beasiswa di AirAsia, cuman Oh, itu kayak untuk yang minimal masa kerja 2 tahun ya kalau nggak salah. Agak kurang. oke. Dia bilang, saya mau jadi polisi aja biar bisa jagain kamu. Ah, siap. Luar biasa. Saya jadi apa Oke. dong? Mm, Biar bisa ditunjuk. iya. Oke, sebentar. Ah, pernah ride chopper atau helikopter, Kak? Ditanya nih. Apa? Pernah ini, apa coba terbangin helikopter, nerbangin atau mungkin naik numpangin? Belum sih, belum pernah. Kalau numpang, kalau kalau jadi penumpang pernah dulu ikut sightseeing flight aja sih, cuman Oh, di muter-muter mana, Kak, aja. itu? Dulu waktu zaman jadi pramugari di Hawaii ya, muter-muter di sekitar Hawaii aja sih tuh lihat-lihat. Oh, Mhm. iya. Kalau instruktur di Amerika, Kak, ada yang asli orang Indonesia nggak sih? Orang Indo banyak, banyak. Ada kok sekolah sebelah juga ada orang Indo di Florida. Apa program beasiswa AirAsia sering di-share ke sosmed, katanya? Enggak, kalau Enggak ya? program beasiswa AirAsia biasanya khusus buat internal aja. Enggak, Internal aja ya. Oke. enggak, iya. Kak, dari Batak Agung nih, Kak. Ada rekomendasi nggak untuk flight school di Indonesia, Kak? Flight school, aku yang lain, tapi berhubung kemarin aku endorse di Genesa, jadi aku sih Genesa dan aku lihat lulusannya semua banyak yang udah di airlines juga. Terus kemarin juga aku pengalaman cepat banget di Hmm? sana nggak sampai 2 bulan.
gitu. Jadi kayaknya yang aku berani rekomen itu cuma Ganesha sih yang di Cilacap. Yang lain karena aku nggak tahu ya, jadi nggak Ah, not enough dan nggak bisa ngomong. sip Kak, AirAsia ada kerjasama dengan pemerintah Jawa Timur nggak Kak dan pemerintah Kota Surabaya Untuk hal apa nih kerjasamanya? untuk jadi pilot sih Kak? Kayaknya maksudnya ini. Oh, kalau itu Mm-mm. harus sebenarnya kalau untuk jadi pilot tanyanya ke flight school ya. Kalau ke AirAsia kan terimanya yang udah punya rating gitu, yang udah Iya. punya license. Tapi kalau kemarin Kak dari Surabaya tuh ada Kak untuk kerjasama dengan flight school dan langsung masuk di Citylink Kak 5 orang Kak. Itu di API Oh, Banyuwangi Kak. Ah, ah. oke oke. Jadi di Kalau API AirAsia Banyuwangi. sih Ah, ah. Ah, ah. Bu Risma sendiri wali kota yang bikin program beasiswa tersebut untuk 5 orang terbaik melalui dinas sosial. Jadi 5 orang tersebut disekolahkan di API Banyuwangi, setelah itu lulus langsung diterima di Citylink. Jadi memang pilihannya kalau yang terbaik kan di ini saat ini API Banyuwangi ya karena sama STPI Curug karena yang negeri gitu dianggapnya mereka gitu. Mm-mm. Kak, masih kan nggak habis solo flight waktu di Amerika setelah lulus ada yang siram sama Mbak Vera pakai gambar pesawat di baju kalau nggak salah hehehe dari Rahmat Andi. Ya kalau untuk per solo sih semuanya pasti disiram sih ya. Cuman waktu Hmm. itu karena aku paling senior, jadi aku menolak untuk disiram pakai oli dan segala macamnya. Jadi waktu itu cuma disiram pakai air. Harusnya sih pakai pakai ini, pakai segala macam siramnya. Iya. Oke, Kak, ada yang nanya, benar gak sih Kak, kalau landing di BDO itu harus captain yang have control, Kak? Iya, karena Al- Bandung untuk di AirAsia sendiri untuk airport yang kategori C itu harus captain yang landing kayak di Bandung, di Hmm. Jogja, captain sektor semuanya. First officer nggak boleh landing Hmm. di Jogja, di Bandung. Kok kenapa Kak alasannya obstacle kah atau runway-nya terlalu short? Ya itu tadi yang aku bilang kategori C kan airportnya. Jadi kayak ada special requirements gitu loh untuk captainnya sendiri itu harus ada route check yang boleh terbang ke situ, harus RQ. Jadi kalau captain-captain yang belum RQ ke Hmm. Bandung atau ke Jogja, mereka juga nggak boleh masuk ke Bandung atau ke Oke, Jogja. oke siap. Kak, mengingat saat ini lagi virus COVID-19. Nah, ini pengaruhin nggak sih Kak jumlah jam terbang Kakak bulan lalu ataupun bulan ini? Eh, pengaruhin dikit enggak, tapi pengaruhin banyak iya. Bulan kemarin bulan kemarin jam terbang aku cuma dari 80 lebih jadi sekitar cuma 50 karena banyak yang cancel. Terus yang bulan ini kita stop operation sampai bulan Mei juga kita stop operation jadi zero flight hours except nanti kalau misalkan kita ada charter eh, mungkin akan kita statusnya sekarang standby buat di calling buat charter flight dan segala macam gitu. Oke. Jadi ngaruh banget sih itu jam-jam terbang. Jangankan untuk yang pilot ya, untuk yang orang-orang pegawai kantor-kantornya pun kita semua work from home semua. Work from home, ya. Oke Kak. Kak, saat ini kan Kak Vera nih sebagai pilot Airbus A320. Kakak inginnya tuh terbang rute-rute pendek atau rute jauh sih Kak, long haul sebenarnya? Kalau saya sih lebih suka yang medium sih sebenarnya, nggak nggak Medium. terlalu pendek, nggak terlalu panjang gitu. Kenapa Karena Kak? kalau yang terlalu pendek biasanya sektornya banyak. Jadi take off landing capek. Hmm. Kalau yang long haul itu sendiri bosan kali ya di kokpit berduaan sama captain ngomong apa? Maksudnya Iya. yang diomong juga kan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu kan. Apalagi kalau captainnya udah kenal gitu kan. Jadi yang medium kayak sekarang so far aku suka Denpasar Perth aku suka gitu karena Oh, oke. nggak sebentar dan nggak terlalu panjang juga gitu. Dan nggak terlalu panjang ya. Oke. Kak, kalau boleh Mm-mm. tanya, pesawat favorit Kakak tuh apa sih Kak? Pesawat favorit, aduh banyak. Pesawat Sebutin tiga favorit deh.
Hmm. Tiga ya. Iya. Oke, yang pertama sih Dreamliner 787, pengen banget Oh, terbang dulu, keren banget. Terus yang kedua 350, ya A350. pesaingnya lah ya, pesaingnya Airbus 350. Terus terakhir ini gara-gara aku ngeliat 747 yang masuk Bali punyanya Qatar Airways. Terus waktu itu ngeliat kok ada 747 engine-nya punya Dreamliner gitu loh. Terus aku langsung Wow. search apaan nih gitu kan. Oh Heeh. ternyata itu 747 yang baru Dash 8. Terus Oh, ini Dash 8 mus itu ya. iya, terus tiba-tiba musnah dong yang lain. Aku lihat semuanya speknya apanya segala macamnya. Terus aduh jadi pengen yang ini deh. Favorit gue sekarang yang itu 747 Dash 8. Tapi Wow. beneran masih suka sama yang Airbus 350 sama Boeing 787-nya masih suka. Oh ya. Tapi udah kegeser nomornya. Udah kegeser nomornya ya. Yalah, Queen of the Sky, siapa yang nggak mau terbangin? Ya paling kakak kalau mau terbang di Qatar tuh kak, mungkin masih ada kali ya. Iya jauh banget tapi Wah, ada yang nanya nih kak, Kak Vera suka pesawat tempur nggak? suka 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 banget. Cuman Oh, mesti masuk militer dulu ya kalau terbang. ada Sekbang TNI AU dulu kak. Oke, Iya. kak, ah, ah. Pernah flight sama Captain Monica Anggraini nggak kak? Katanya. Waktu di Jakarta aku sering terbang sama Captain Monik, Oke, sering sih. banget. Wow, iya, oke. Captain Monik base-nya Jakarta, akunya di Bali, jadi ya nggak pernah dapet Oh. terbang bareng. Ini Pernah dapat ya, Captain Rese nggak kak? Pernah dapat Captain Rese nggak? eh gimana ya? Kalau yang rese itu nggak usah captain, yang di darat aja banyak yang rese gitu kan, tapi Hmm, semuanya itu kan berbalik sama kita lagi, gimana cara ya, kita menguasai emosi gitu loh. Karena kalau di kokpit ini yang selalu aku bilang sama diri aku sendiri ya, di iya, kokpit itu beda sama di cabin. Eh, Ibaratnya kalau di cabin kita emosi kita masih bisa lari ke depan, masih bisa lari ke belakang gitu kan, masih bisa iya, menghindar, masih bisa marah, even even kalau kita marah pun nggak akan terjadi apa-apa gitu kan. Tapi kalau di kokpit mm-mm, ketemu eh, yang misalnya yang kita nggak suka, terus kita harus kerja bareng satu kokpit 10 jam, gimana ya, kayaknya itu akan jadi hazard banget gitu ya, akan jadi mm, apa ya, nggak mungkin lah kita kerja satu kokpit bawa bawa beratus-ratus nyawa terus dengan kita yang judes-judesan satu sama lain gitu kan, jadi kayaknya harus pintar-pintar nguasain eh, mengendalikan emosi juga gitu loh, itu harus emotional anger managementnya itu harus ya, bagus, karena kalau kalau sampai terjadi apa-apa akan efeknya tuh sama seluruh penumpang dan awak kabin kita yang di belakang gitu. Jadi kayaknya agak, kalau misalkan aku nggak suka sama orang, kalau aku ya, pribadi lebih prefer ya nggak usah aja terbang sekalian ya, gitu loh, daripada nanti ya. giliran pas terbang malah jadi bahaya gitu kan, mendingan nggak Ya. usah. Iya, saya juga pernah baca nih Kak, ada yang mengatakan bahwa orang yang sukses itu cenderung dia memiliki EQ, emotional quality-nya lebih tinggi dibanding IQ-nya intelijen. Jadi kalau Anda punya IQ tinggi tapi nggak bisa kontrol emosi, udah, bye. Anda nggak akan bisa sukses. Itu yang Hmm, saya pernah baca. Ah. iya Itu benar yang banget. saya perhatiin Kak Fena ini kayaknya hobinya baca ya kayak di kokpit aja baca apa baca-baca terus ya kayak. Iya sih, kalau lagi waktu senggang nggak tahu ngapa-ngapain daripada gibah kan, mendingan baca aja nambah pengetahuan ya. Betul lah. Wah, luar biasa banget ini. Keren banget. Jadi punya moto daripada gibah mending baca buku, nambah ilmu dan nambah wawasan, membuka Benar-benar. jendela dunia. Wow, ya. Kak, kita ini penasaran deh, Kak. Kakak ini sebenarnya kalau terbang tuh ada rasa takut nggak sih, Kak?
Takut ya. Ah, Kalau ah, ah. aku Kalau aku sih menanamkan di diri aku sendiri itu aku memang harus jadi orang yang punya takut gitu Hmm, loh. Jadi memang aku harus punya rasa takut. Jadi aku nggak overconfident. Jadi aku nggak hmm, sok kepedean. Jadi aku nggak gede kepala gitu loh. Nanti di saat ada hmm. emergency atau ada saat-saat yang out of normality, yang special condition gitu. Jadi kita bisa bisa Ya, tenang, kita ngerti gitu loh. Dengan takut itu kita pun belajar gitu loh jadinya. Dengan takut itu ya, kita jadi nggak kepedean, ah gue bisa nih, ah gue tahu nih gitu kan. ya. Kalau kalau dengan Nggak takut kita hotdog. kan cari tahu Hmm, jadinya, ya nggak sotoy gitu loh kayak kalau ya, kalau takut jadi kayak, oh iya ya besok gimana ya kalau kejadian ini ya, jadi buka buku, jadi baca gitu loh. Kalau ya. menurut aku takut yang sewajarnya itu penting. Jadi harus ada Oh, rasa takut. harus kayak. Jadi menambah Harus alert hmm, sebagai Anda seorang pilot itu. banget Situasi. banget. When. Ada Ah, takut ah. menurut aku jadi bahaya. Kalau nggak ada takut, Ya, wow, nggak ngerti deh. ya, Berarti ya. mungkin dewa atau Tuhan kali ya. Standby untuk Kak Vera. Oke Kak Vera. Wow, udah nggak kerasa banget Kak. Udah 1 jam ya. Tapi dikit lagi kita udah mau selesai nih Kak. Bisa. Waduh. Kak, oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Karena dikit lagi kita udah mau selesai nih. Oke Kak. Apakah kakak juga senang kak sama penerbangan aerobatik? Pernah nggak sih kak cobain? Dan adakah keinginan satu hari untuk jadi pilot aerobatik? Kalau nyobain sih, pengen banget kalau nyobain, nyobain aja. Tapi kalau untuk berprofesi sebagai pilot aerobatik, kayaknya enggak deh. Cukup cukup di airlines aja udah. Cukup di Eh, airline aja. Mungkin Nah, di airline fokusnya sekarang untuk ke pesawat yang lebih gede kali ya. satu lebih gede, oke. Iya, berarti mungkin ke A330 atau A340 kak ya kita harap ya. Step by Amin ya. step ya. Step by Eh, step. kalau langsung ke Dash 8 mungkin kaget kali ya. Jadi That's it. Forward engine loh kak itu. dari Ah, dua engine boleh iya, lah yang engine juga tapi yang agak gedean gitu kan. ya. Nanti habis Engine-nya tri. itu Hmm, ke Dash. tri. Ah, ah. Kak, kira-kira sekarang kan kakak dibilang udah settle nih kayak di airline, udah enak lah, udah punya pekerjaan. Maksudnya dibanding sama anak-anak yang belum dapat pekerjaan yang initial lain kak pilot gitu. Kira-kira kakak tuh di pilot airline tuh mau sampai umur berapa sih kak? Apakah mau menerusin sampai Kak Vera tuh pensiun gitu kak? Em, kalau aku sih gimana ya? Kalau ngomongin mau sampai kapan sih kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau rencananya aku sih sebosannya aku aja. Bosannya Kalau aja sam kak ya. kalau aku masih sanggup, masih bisa, masih seneng ngejalaninnya ya aku jalanin gitu loh. Ya. Atau aku suatu hari aku ingin berpindah profesi jadi pengacara atau jadi dokter atau jadi bos mungkin ya gak aja gitu loh. Karena kan eh, ya manusiawi banget ya. Eh, kita kan pasti sebagai manusia kan kepengennya kan lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih lagi Ya. gitu kan. Ya sama, aku juga kayak gitu. Aku kepengen, mungkin suatu hari aku kepengen ganti profesi lah, atau ya sekarang udah kepikiran kepengen terbang pesawat yang lebih gede gitu ya. Ya. Belum sih mau sampai kapan, tapi kalau bisa sampai pensiun pun achievement juga gitu loh. Aku bisa terbang, Achievement. aku yang orangnya bosenan ini gitu kan, bisa berkarir sampai pensiun, itu achievement banget gitu. Luar biasa. Mm. Oke. Gak kerasa kayak kita udah 1 jam lebih kak ya. Wow. Kita sebelumnya ini makasih loh Kak Vera udah nyediain waktu buat Airspace Review di program Air Talk. Dan teman-teman Airspace Review yang udah juga dari awal setia nemenin kita sampai jam 9 ini. Ya ampun udah jam 9 loh Kak. Aduh. Aduh. Iya. Ngobrol-ngobrolnya. Iya seru ya ngobrol-ngobrolnya. Oke Kak, yang terakhir nih Kak.
Pesan dari Kak Vera buat teman-teman Airspace Review apa sih, Kak? Kalau pesan aku sih, aku nggak peduli ya, cita-cita kalian mau jadi apa, mau jadi dokter kah, mau jadi pengusaha kah, mau jadi pengacara, aku nggak peduli cita-cita kalian apa, selama itu positif, di jalan yang benar, mimpi aja dulu gitu loh. Tapi Mimpi ya aja. jangan jangan cuma sekedar mimpi, mimpi boleh setinggi-tingginya gitu loh. Buktinya ada manusia Iya. sampai ke bulan, itu awalnya dari mana? Dari Wow, mimpi, dari ya kan? mimpi. Ya, Ya mimpi aja dulu. Tapi kalau kita mimpi, kita nggak usaha, nggak kerja keras, nggak nggak kesana ke sini gitu, ya itu tetap aja jadi mimpi. Tidur aja sekalian gitu kan, sama mimpi iya. juga. Tapi kalau kalian mau mimpi itu kenyataan, ya usaha, kerja keras, nggak usah peduliin apa kata orang, nggak usah nggak usah peduliin omongan orang, karena dalam kita mencapai untuk ke tingkat yang lebih tinggi itu banyak banget kerikil, halangan dan rintangannya. Jadi ya udah diignore aja, tapi kita tempa diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, untuk bisa lebih maju Iya. lagi. Kita buktiin sama orang-orang yang pernah dulu ngomongin kita ABCD, kalau kalau kita bisa gitu loh. Dan Iya. mungkin untuk kita di sisi yang sekarang, kayak aku ya, kehilangan temen, kehilangan duit, kehilangan waktu, kehilangan energi, itu semuanya udah pernah aku alami gitu loh. Jadi nggak Wow. usah takut, memang untuk berada di tempat yang sekarang, untuk berada di level yang lebih tinggi dalam hidup kita, memang kita harus membuang, kita harus kehilangan sebagian dari diri kita yang dulu, dan Sebagian. nggak usah swear it gitu loh, nggak usah parno, nggak usah sedih, nggak usah kecewa, ya udah aja, memang itu bagian dari hidup, kita jalan Iya, terus, jangan jalan di tempat. siap betul, Kak. Oke, jadi itu tadi pesan dari Kak Vera ya. Nah, buat sahabat Airspace Review yang baru join live atau yang nyesel ketinggalan, jangan kecewa karena admin akan mengupload video live ini ke YouTube channel kami di Airspace Review. Jadi kalian bisa langsung cek di YouTube Airspace Review. Kita punya YouTube channel juga loh, banyak sharing-sharing ilmu tentang berita terupdate, terhot di dunia penerbangan dan militer. Tentunya khusus untuk sahabat Airspace Review. Oke, terima kasih juga buat sahabat dan Kak Vera, terutama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih telah bergabung di program Air Talk malam ini. Oke Kak, Nanti kita sukses selalu untuk lagi. Kak Vera. Ya, once again, thank you very much, mucho gracias. Sukses selalu Kak, safe flight selalu Kak. Oke, sampai jumpa di program Air Talk selanjutnya. Thank you Kak. Stay Ya. home.